Udah bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam hari ini kita dan tim dari Pura Ketinggi. Malam ini kita akan belajar bersama berkenaan dengan Wiki Set, yang mana Wiki Set itu merupakan tool yang menarik untuk kita pelajari karena ada beberapa yang bisa kita manfaatkan. Di samping itu gratis, juga mudah dipelajari sehingga bisa kita manfaatkan untuk pelajaran di sekolah. Baik Bapak Ibu, kegiatan malam ini kita akan dipandu oleh Pak Sosip, moderator, kemudian pemateri Wali Tris Sodikin dari SMA Negeri 1 Bantaran Timur. Terus kemudian Pak Sosip sendiri dari SMPN 2 Padang, Kabupaten Lumajang, dan saya Samsul Mudin dari SMA Setia Kota Probolinggo. Bapak Ibu guru hebat di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia, marilah kita ikuti secara seksama pada kegiatan hari ini sehingga apa yang kita harapkan dari kegiatan ini bisa kita manfaatkan untuk kepada murid-murid kita yang ada di lembaga masing-masing. Demi menyikat waktu, kegiatan ini saya serahkan kepada moderator untuk dipandu sebelumnya. Pada Pak Sojib, waktu kami persilakan. Monggo Pak Sojib. Ya, terima kasih Pak Samsul Muin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Fikon Keluarga Jatim yang luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang keren kita, yaitu Bapak Ali Idris dari SMA Buntaran. Bapak Ibu yang luar biasa, Bantaran Pak ya. Pada materi kali ini Pak Ali Idris akan menjelaskan mengenai Google Sites. Nah, Google Sites itu apa sih? Google Sites itu merupakan suatu website sederhana yang disediakan oleh Google dan itu bisa diakses secara gratis. Dan itu tentunya sangat membantu Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran. Bagaimana sih Google Sites seperti Google Sites? Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara menggunakan dan fitur-fiturnya seperti apa? Nanti akan disampaikan oleh Pak Ali Idris dikupas tuntas, tas kalau perlu. Terus Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan seperti kebiasaan kita, adab kita, kalau ada hal yang ditanyakan, jika Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung, silakan Bapak Ibu bisa angkat tangan atau resen, nanti tombol ini akan saya nyalakan. Atau jika Bapak Ibu malu bertanya, nah, silakan Bapak Ibu tulislah pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Bapak Ibu, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sekarang waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Litris untuk menyampaikannya. Monggo Pak Litris. Terima kasih Pak Sohif, Pak Samsul Muin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Malam ini kita akan belajar bersama mengenai Google Site, terutama yang akan kita gunakan, yang bisa dapat kita gunakan dalam pembelajaran. Oke, sebentar saya coba share screen dulu. Ya. Nah, sudah tampil Pak Sohif nggak? Terlihat? Sohif? Halo? Sudah Pak, sudah tampil. Alhamdulillah. Oke. Oke. Nah, tampilan dari yang pertama, apa sih Google itu, bagaimana kita mengaksesnya? Saya kira mudah saja, Bapak Ibu. Kita kalau ini sudah ini di slide ini menunjukkan tampilan awalnya ya. Nah, untuk caranya ini kita bisa buka di
di Google Drive. Main ya. Nah, ini dari menu new ini ya, untuk membuka Google Site yang baru. Dari aksesnya agak lama ini sebenarnya. Oke, kita sambung, kita ini dulu. Nah, kita lanjut dulu aja. Nah, nanti ini kita belajar di menu bagian, ada menu bagian atas, ada menu bagian samping pada Google Site. Oke, sebentar. Nah, ini di menu bagian atas ini ada site home. Ini kebetulan saya pakai bahasa Inggris ya. Nah, site home, kemudian ini adalah nama dokumen site-nya, kemudian ini untuk undo, kemudian ini untuk redo, kemudian ini untuk preview hasil kerjaan kita, site kita, kemudian tanda ini untuk copy publish site link atau link situs yang akan kita bagikan. Kemudian di sini, nah ini gambarnya orang sama tanda plus, ini adalah share with others ya. Nah, ini fungsinya untuk apakah itu nanti kita akan membuat ini bisa dilihat sendiri atau bisa di-share dengan orang lain. Nah, ini kebetulan saya pakai link very. Nah, ini sehingga bisa dilihat oleh orang lain. Nah, ada pilihan-pilihan, nanti bisa dicoba oleh Bapak Ibu. Ini ada draft, anyone with the link, kemudian ada publish site dalam atau public. Nah, ini oke. Nanti bisa dicoba-coba untuk site-nya, settingnya maksud saya. Kemudian, nah ini ada juga untuk setting di sini ada untuk setting navigasi, kemudian brand image. Nah, termasuk untuk ngasih logo nanti bisa diupload di sini. Juga ada untuk favicon ya, favicon. Nah, ini logo yang di sebelah kiri atas biasanya. Nah, kemudian viewer tool. Kemudian ada custom URL. Nah, ini kalau misalnya mau websitenya mau diubah ke domain.com, nah ini nanti di sini. Oke, kemudian ada analitik dan banner announcement. Nah, ini kita tidak akan nanti tidak kita bahas terlalu ini karena kita agak fokus ke ini dulu namanya untuk membuat site ini. Nah, di menu yang selanjutnya titik 3 ini more. Maaf, ini tidak terlihat ini. Oke, sudah. Ada version history, kemudian untuk fasilitas untuk duplikat site ya. Kemudian nah ini dan bisa dilihat ada report problem dan seterusnya. Nah, terus kemudian yang biru ini adalah untuk publish. Jadi ketika kita sudah desain web Google Site-nya, kemudian kita pengen tampilkan secara online, kita bisa gunakan fitur ini, publish. Oke, nah ini kalau tanda panahnya kita klik. Nah, ini ada pilihan publish setting, kemudian termasuk unpublish. Jadi kalau misalnya mau di unpublish Google Site-nya bisa di sini. Kemudian di samping kanan ini adalah ada menu insert, kemudian ada pages, ada themes. Nah, jadi insert atau menyisipkan. Nah, ini ada bermacam-macam. Bentar ya. Oke. Bentar saya. Di slide selanjutnya mungkin bisa terlihat. Nah, jadi pada menu samping ini ada insert text box.
kemudian ada insert gambar, kemudian di sini ada embed. Nanti akan saya jelaskan apa itu embed. Kemudian di sini ada insert file pada drive Google Drive kita. Kemudian ada juga di bawahnya ada insert untuk layout. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam yang terlihat di sini. Kemudian di bawahnya lagi, nah ini ada beberapa menu collapsible text ya. Nanti kemudian table content, kemudian ada image carousel, ada button atau tombol, kemudian divider ini pemisah. Jadi nanti ini fungsi sebagai pemisah untuk apa namanya, misalnya ada layout 1 antara layout 2, ini mau dikasih tanda pemisah, ini kita sisipkan ini nanti. Kemudian ada placeholder dan ini mungkin bisa dilihat ya. Ini termasuk menginsert YouTube, kalender, map, docs, kemudian slide, sheet, form, serta chart atau grafik. Oke, ini untuk menu insert pada menu samping. Kemudian selain insert ada menu pages ya, pages. Nah, pages ini menunjukkan halamannya. Misalnya kita apa namanya? Ini contoh struktur halaman. Contoh struktur halaman yang ada. Misalnya ada home, ada page 1, kemudian ada subpage dan seterusnya. Kemudian pada menu selanjutnya adalah theme atau tema ya. Ini nanti ini tema website yang akan kita pilih ya. Ada yang default yang dikasih dari Google, ini ada simple, Aristotle, diplomat, visual, level, dan impression. Nah ini nanti ini pengenalan dulu, kita akan praktek setelah ini. Kemudian, nah ini misalnya kita punya, ini adalah contoh Google Site pembelajaran. Saya buka dulu. Google Site pembelajaran. Ya, Pak Sohif, suara saya cukup jelas nggak? Halo? Ini jelas ya? Ini jelas sekali ya, jelas sekali. Alhamdulillah. Ini kebetulan agak lama ini nunggu untuk buka ini ya. Padahal buka. Oke, mungkin sambil apa namanya? Oke, mulai terbuka. Nah ini adalah contoh Google Site Fisika pada mapel Fisika kelas 12 semester ganjil. Ya ini masih muter ya, belum terbuka semua. Bentar. Nah ini covernya Bapak Ibu. Sengaja saya di cover saya kasih full. Nah ini nanti settingnya di sini di header type ini. Oke, ini udah tampil gambarnya. Nah ini kalau kita pilih cover, ini nanti gambarnya full satu halaman. Kemudian kita coba kalau layer ke banner. Nah ini masih ada ruang kosong di bawahnya sedikit. Kemudian kalau banner dia akan lebih kecil lagi nanti. Ya saya ukur. Nah, ini udah belum ya? Saya ulang lagi. Oh, udah ya. Kemudian kalau title only, nah nanti cuman begini saja. Jadi kita bisa pilih type apa settingannya untuk halamannya mau pakai apa di antara pilihan ini cover, layers banner, banner atau title only. Oke, saya kembalikan lagi. Kemudian kalau misalnya kita mau ganti gambar, kita bisa pilih di sini. Kelihatan nggak Pak Sokip ya? Ini kayaknya agak ke bawah. Saya tarik ke atas dikit. Oke. Nah ini change image.
Ini kebetulan pakai bahasa Inggris. Ya, ganti gambar. Nah, pilihannya kok ada di bawah. Saya bentar. Saya pakai yang ini aja deh, header tab-nya yang agak kecil. Oke. Oke, ini kalau mau ganti gambar di sini. Ada dua pilihan, kita bisa upload gambar atau select image ya. Kita pilih gambar yang disediakan. Nah, ini ada galerinya juga. Misalnya kita mau ubah nih ya. Kita ubah yang ada gambar laptop ini, kita klik select gitu aja. Nah, ada ini ya untuk mengganti tampilan gambar header. Kemudian kita ini agak nah, kita coba lihat di bagian pages. Nah, di sini kita pada posisi home. Nah, sekarang kita coba di posisi ini rangkaian arus searah ini. Halaman rangkaian arus searah. Nah, ini sebetulnya sudah contoh ya. Nah, ini header type-nya saya kasih tulisan rangkaian arus searah, kemudian di sini sudah saya kasih insert text box kompetensi dasar baik 3.1 maupun 4.1. Kemudian di bawahnya saya tambahkan tombol. Tombol ini fungsinya nanti kalau diklik akan lari ke halaman lain. Misalnya materi, dia akan lari ke halaman materi. Kemudian ini tugas. Kemudian ini assessment. Jadi kalau misalnya mau satu halaman juga boleh, nggak usah pakai tombol, langsung ini jadi di satu halaman juga boleh. Jadi nanti kreativitasnya terserah Bapak Ibu nggih. Oke. Nah, ini kebetulan saya buat di setelah halaman ini ada sub halaman lagi atau sub page. Nah, di sini ada halaman materi. Ada halaman materi. Nah, di dalam halaman materi itu mungkin kita bisa sisipkan. Nah, ini masih ada. Nah, ini contoh misalnya kita insert dari materi dari file bentuknya docs ya. Nah, ini ada materi 1, materi 2, materi 3. Kemudian kalau misalnya ada juga ini yang ini bentuknya embed ini ya, bentuknya embed. Nah, ini filenya kebetulan yang ini adalah PDF, ini sengaja saya embed. Fungsinya kalau misalnya kita pakai fasilitas embed ini ya, ini orang nggak bisa nggak bisa download, bisa lihat, bisa scroll nanti coba ya kita lihat reviewnya. Belum selesai loading. Nah, masih proses. Tes. Selesai. Cek. Sebentar Bapak Ibu, ini saya stop sharing dulu sebentar. Agak kesulitan sama tombolnya. Oke.
Ya, saya tampilkan Google Site. Tutup tadi. Oke, sambil saya coba buka lagi tadi ke tutup. Share screen. Ya, Pak Sohif, Assalamualaikum. Pak Sohif, Bu, Pak Pak, Mulyo, nggih. Nggih. share screen-nya bisa terlihat nggak? Ya, Pak Ali. Masih proses, Pak. Oke, masih proses ya. Iya, masih share konten, masih ada tulisan share Ya, konten. speed-nya loading-nya agak lambat ini. Ini proses. Ya, jadi intinya Bapak Ibu di halaman ini kita bisa insert berbagai macam file, baik bentuknya docs, kemudian PDF, sheet maupun Excel, ya, atau spreadsheet. Nah, pilihannya kalau pengen apa namanya bisa di-download orang lain, itu kita ini langsung apa namanya enggak pakai fasilitas, pakai embed itu eh, hanya tampil saja tapi enggak bisa di-download, hanya bisa dilihat. Nah, oke. Nah, ini saya kasih preview lagi. Oops. Ya, maaf Pak Ibu, loadingnya agak lambat ini. Oke. Kalau ada gambar seperti ini berarti uh, file ini bisa dibuka di apa namanya tab lainnya. Jadi uh, nah seperti ini biasanya bisa di-download. Ya. Oke. Bisa di-download. Ini bentuknya kebetulan oke. Ini bisa ada tanda download. Kita kembali lagi ke Google Site tadi. Putih semua ini. Oke. Kemudian kita masuk di sini ada sub halaman juga tugas. Nah, ini juga sama ya. Di sini kita tugas ya. Nah, ini saya kasih contoh kecil aja. Jadi ini bentuknya text box aja. Ini hanya teks. Nanti bisa bentuknya bisa ditambah yang lain, misalnya file yang ditampilkan. Kemudian ini tergantung kreativitas Bapak Ibu. Kemudian ini ada bagian asesmen atau ulangan harian. Nah, ini bulan asesmen KD 3.1. Saya linkkan dengan Google Form. Jadi siswa nanti bisa mengerjakan ini. Oke. Terus kemudian di bawahnya ini ada saya kasih tambahan respon. Jadi siswa bisa melihat respon kalau misalnya sudah ngisi asesmen ini, menjawab soalnya. Nah, ini kemudian bisa lihat responnya. Nah, ini karena sifatnya statis ya untuk Google Site ini, jadi perlu setelah ngisi Google Form-nya, kemudian kita refresh atau kita reload. Nah, biasanya
pengalaman saya tergantung ini ya, tergantung internet apa ya, kecepatan internetnya. Nah ini butuh waktu, kadang-kadang ada semacam jeda. Jadi tidak langsung apa namanya setelah di-reload kok enggak apa namanya belum tampil, karena ada butuh jeda dari apa namanya untuk tampil di sini. Kalau maksud saya di respon yang ada di Google Set ini. Kalau misalnya mau dicek, biasanya tadi saya coba misalnya di sini belum tampil, tapi di respon sudah ada. Di respon yang file asli di Google Form-nya sudah ada. Oke, nah ini kalau di sini ada tab selanjutnya. Ini saya buat struktur yang sama, materi, tugas, asesmen, mirip seperti di Google Classroom. Ya, jadi intinya materi, tugas, asesmen, atau tugas kuis. Bisa nanti ditambahkan halaman misalnya administrasi guru di tiap-tiap bab, atau dijadikan satu di bawah sini, administrasi guru ini nanti isinya RPP ya, atau silabus. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Jadi sebenarnya sederhana membuat Google Set ini. Kita kalau bisa pertama kita punya gambaran dulu, kita mau bikin apa sih ya, kemudian kita buat strukturnya, struktur atau site map ya. Jadi misalnya ada home, kemudian ada ini kalau contohnya ya strukturnya ada bab 1, kemudian di dalamnya ada sub halaman, kemudian ini bab 2 juga sama, ada sub halaman juga. Oke, sampai sini saya harap bisa dipahami. Setelah ini kita lanjut ke praktek untuk membuat dari awal. Gimana Pak Sohib? Bisa Pak Sohib? Lanjut Halo? aja langsung Pak. Nanti Lanjut, hal-hal yang tidak dipahami ditanyakan pada sesi tanya jawab saja. Oke, kita lanjut ya. Kita buka baru, kita klik new. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau misalnya koneksi internetnya kurang cepat. Nah ini kebetulan alhamdulillah ini agak cepat nih. Nah kita klik Google Sheet dan kita buat, misalnya kita buat baru. Ya. Ya. Belum sudah saya tidak. Oke, kita akan Google Sheet pembelajaran yang mirip fisik 12, ini fisika 12 ganjil. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu. Nah, ini masih mutar. Oke, alhamdulillah. Ini ya, kita kasih nama. Misalnya fisika kelas 11 semester ganjil. Oke, kemudian gambarnya kita bentuk yang cover aja deh ya, biar kemudian gambarnya kita ganti yang menarik. Tampak di bawah ini. Change image, kita pilih aja yang ada. Bisa upload sebenarnya Bapak Ibu kalau punya gambar khusus ya. Nah, misalnya kita pilih ini. Oke. Kemudian kita langsung ke tema. Sini. Kita mau pilih
kita mau lihat ini temanya apa ya, sebentar. Oke. Ini kalau ini kebetulan yang kita pilih simple, terlihat di sini ada font filenya di bawahnya. Kalau kita ganti, bisa kita ganti ini apa namanya, warna dasarnya ya. Atau kita bisa pilih Aristotle. Nah ini nanti tulisannya seperti ini. Kemudian kalau diplomat, oke seperti ini. Vision, oke kemudian level, atau kemudian impression. Misalnya kita pilih yang terakhir ini impression. Kemudian oke ini belum kita namai ya group setnya ya. Misalnya fisika 11 ganjil. Oke. Kemudian sudah kita kasih nama. Kemudian kita langsung ke pages. Kita akan membuat halaman baru. Nah ini kita pilih yang di bawah ini, new page. Ada bawah ini ada tanda plus. Kalau di atasnya ini new link, link baru. Kita pilih ini dulu aja ya. Kita buat halaman untuk membuat halaman baru, kita namai kelas 11 semester ganjil. Itu bab pertama kalau nggak salah dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Oke, kalau udah kita klik done. Oke, nah di sini akan tampil di atas ini setelah home ada menu atau yang menunjukkan halaman dinamika rotasi dan kesetimbangan. Nah ini kita bisa setting, bisa kita taruh di samping atau di atas. Ya, nah ini kalau mau di atas ini pilih top, kalau misalnya mau taruh di samping kita pilih side. Jadi nanti tampilnya di sini. Ya, nah, jadi setelah home ada dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Oke, nah kemudian di bawahnya bab yang pertama ini kita tambahkan sub halaman atau sub page. Maka kita pilih add page. Ya, kita pilih misalnya seperti tadi ada materi. Kemudian kita tambahkan lagi sub page-nya materi tugas ya. Tugas. Dan ada lagi itu ulangan harian atau assessment. Assessment. Nah, jadi ini untuk bab yang pertama. Nah, kita lihat ini full ya, assessment. Nah, ini header type-nya kita ganti. Oh, ternyata cover, kita bikin banner aja ya. Oke. Kemudian ini juga header type-nya kita pilih, ini saya pilih banner supaya nanti saya bisa naruh atau menginsert di bawah tulisan ini. Oke. Nah, materi. Kemudian setelah kita membuat tempatnya, halamannya, kita bisa menginsert ya, menginsert misalnya kita klik dulu, misalnya materi dalam bentuk teks ya. Nah, kemudian oke, ini kalau tulisannya kecil bisa kita ganti. Ada normal, ada pilihan mau pakai title, heading, atau subheading atau small. Nah, misalnya kita pilih title ya.
Kemudian di bawahnya kita akan tambahkan materi yang sudah kita simpan di drive. Masih loading. Sudah tampil. Saya taruh tadi di folder Gelora Jatim. Oke, ini udah mana tadi? Oke, ini udah ketemu. Oke. Nah, misal ini drone saya untuk yang ini saya ambil dari materi satu ini untuk saya insertkan, ini filenya dalam bentuk docs. Oke. Nah, ini tampilnya besar ya karena tadi kalau misalnya mau diperkecil juga bisa, ini kita bisa geser ya ukuran yang kita inginkan ya. Terus kemudian kita misalnya mau insert lagi materi kedua ya, sama caranya. Oh ya, sebentar. Gelora. Oh, belum. Gelora Jatim. Mana di foldernya tadi? Ups, kelewatan. Gelora Jatim. Oke, oh ini. Ya. Kita akan misalnya ya bentuk yang kedua, atau kita misalnya kita pilih yang bentuk PDF, kita insert gitu aja ya. Ya, ini juga langsung tampil full. Ini ini bisa kita atur atau bisa kita tarik sampai ke bawah untuk pengaturannya. Ya, kita buat ini aja nih, satu kolom. Oh ya, ini di atasnya ternyata. Yap. Nah, masih nunggu proses. Nah, kalau misalnya tadi maunya urutannya yang kita ubah, misalnya ini harusnya di bawahnya, di bawah ini materi yang teks ini, yang apa, docs, kita bisa tarik aja. Nah, ini sampai muncul tanda seperti ini, 4 arah mata angin. Kita geser, nah ini sampai ada tanda biru di bawahnya. Yang pertama tadi yang docs. Oke, ini sudah pindah. Kemudian kalau misalnya mau nambahkan materi bentuknya video pembelajaran, misal kita bisa, misalnya ada di drive, kita bisa sama seperti caranya seperti tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita klik drive, kemudian kita cari filenya, kita klik insert gitu aja. Kalau misalnya ada di YouTube, nah oke, misalnya ada di YouTube, kita klik YouTube. Oke, misalnya materinya tadi dinamika rotasi, dinamika rotasi. Nah, kita search, kemudian kita pilih, misalnya oh ini, kita pilih yang ini, kita klik, kemudian kita klik select ya. Maka di sini akan tampil
video. Kita taruh di tengah misalnya ya, kita geser. Kemudian, oh ini belum ada tulisannya. Belum ada tulisan, kita mau kasih video pembelajaran. Tadi di awal kita sudah bikin text box ya. Jadi ada, kalau misalnya sudah bikin, kita bisa copy aja duplikat atau klik dari sini juga, klik dari sini nanti biar. Nah ini kita ngetik lagi juga bisa. Nah, kita mau taruh di atasnya, kita geser aja. Nah, sampai di atasnya video ini kita klik, kita tulis misalnya video pembelajaran. Kemudian kita pilih, oh ini title, biar jenis teksnya apa, jenis fontnya ya, tulisannya. Nah, atau bisa juga kita tinggal duplikat aja dari yang sebelumnya misalnya. Nah ini kita klik aja, terus kita tarik, kita tulis misalnya tadi sama ya, video pembelajaran. Oke, kita geser lagi ya, geser lagi, taruh di sini ya. Nah, oke. Nah ini karena ada dua, kita bisa jadi Bapak Ibu bisa dengan cara insert langsung text box di sini atau duplikat yang sudah ada. Ini kita hapus nih karena ada dua. Nah, semudah itu Bapak Ibu untuk menginsert konten pada Google Site. Nah, kemudian kita beralih ke halaman pages lagi. Misalnya ini udah selesai, materinya udah cukup ini aja dah, ya isinya, kontennya ya. Kita kembali ke tugas. Sama caranya, ya ini kan masih kosong. Misalnya kita sama caranya nanti bisa kita insert bentuknya teks atau gambar atau dari file dari drive atau atau misalnya ada video dari YouTube juga bisa. Nah, misalnya perlu insert map atau peta juga dari sini juga ada, atau kalender. Atau dari misalnya di sini ada juga docs. Kita coba nih, insert docs. Nah, ini gimana ini ya. Nah, kita tunggu. Oke. Nah, ini akan menampilkan file jenis docs ya yang ada di drive kita. Jadi kalau sudah tahu bentuknya docs, nggak usah lewat yang atas tadi drive, mungkin bisa dari sini ya. Misalnya tugas ya, tugas ini kebetulan saya tidak menyiapkan ini untuk atau saya ambil ini aja dah, tugas ini ada file tugas ya. Oke, tugas fisika kita insert. Nah, oke, tampil di sini. Oke, nah itu kemudian kita bisa juga beralih ke assessment. Tadi assessment bentuknya Google Form ya. Nah, jadi kita insert aja, kita cari yang bentuknya form ya. Kita cari bentuknya form. Ya. Ya, sambil nunggu. Ya, alhamdulillah sudah tampil. Nah, ini kita pilih assessment. Sebentar, ini tampil, kita enggak kelihatan tulisannya terbatas. Kita bisa klik ini bentuknya ya. Bentuknya kita pengen ditampilkan dalam bentuk list aja. Oke. Assessment tadi ini ya. Kelas 11 KD 3.1. Oh, ini ada. Oke. Kita insert. Ya.
Nah, ini letaknya agak di kiri, kita bisa geser ke tengah. Oke. Kemudian kurang besar, kita tarik aja ya. Kita tarik. Mana ini? Kita cari. Ah, ini titiknya. Ya, ya kita nunggu proses. Oh, ya. Nah, tenang Bapak Ibu. Ini dia bisa mengatur sampai batasnya. Kita tarik misalnya di sini, gitu. Ups, lepas ya. Ya, ya, oke, oke, sudah. Nah, ini ternyata terlalu panjang misalnya. Kita tarik aja ke atas. Kalau misalnya ininya apa, ke bawahnya terlalu panjang. Ups. Nah, oke, sebentar. Oke, kita klik lagi, kita tarik. Oh, pas lagi. Oke, udah garis. Oh, nggak bisa. Ya, mungkin sebentar. Apa ini? Atas. Ya. Oh ya, masih tetap ya. Oke, apa kita biarin dulu aja deh. Ini apa namanya? Biar enggak kita menghemat. Ini. Oh, bisa. Bisa ternyata. Oke, nanti aja kita lanjutkan. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalnya kita mau nambahkan supaya tampil responnya tadi, misalnya sudah mengerjakan, siswa biar langsung tahu hasilnya dalam respon, daftar siswa skornya berapa. Nah, kita cari dulu file dari ini. Kita publish aja dulu, ya, sebentar, supaya ini bisa tampil. Nah, ini publish. Nah, ini namanya fisika X1 ganjil. Misalnya kita tambahi garis juga, supaya ada garis tulisannya juga bisa. Oke, kalau warnanya apa namanya ini biru, ini berarti bisa kita gunakan nama ini. Nanti namanya fisika X1 ganjil. Oke, kita publish. Oh, udah jam apa ya? Oke, sudah kita publish. Kalau sudah, kita coba klik preview supaya bisa kita buka. Nah, ini nanti tampilnya nanti seperti ini. Untuk halaman akses. Ya, tampilannya seperti ini. Dan kita mau buka formnya. Karena kita mau menampilkan respon. Oke. Kemudian saya masuk ke edit. Oke. Nah, ini kita klik responnya.
kita coba klik ini. Oke. Kita sudah ada 12 respon di sini. Kita buka ini file Excel-nya atau spreadsheet-nya. Bentar, ini slot. Belum gambar tangan. Oke, udah. Oke. Oke. Kita tunggu. Ya, sambil baca ini ya. Salamnya ya. Ya. Oke. Nah, bagaimana untuk mencari embed-nya ya? Ini masih loading sebentar sampai ini selesai. Oke, just loading. Nah, ini belum hitam ini filenya. Oke, sudah. Nah, ini kita klik file ya. Kemudian ada pilihan publish to the web. Publish, jadi saya ulang lagi, dari file, kemudian pilih publish to the web. Kita ulang lagi aja ya. Oh, udah. Nah, ini kemudian ada tampilan, ada pilihan, ada link, ada embed. Nah, kita yang butuhkan di embed ini, kita klik embednya. Kemudian kalau misalnya kita mau tampilkan seluruh worksheet yang ada di spreadsheet ini atau Excel ini ya. Nah, ini kita ya pilih entire dokumen. Tapi kalau misalnya cuman worksheet ini aja ya, form respon, kita pilih form respon. Kemudian kita publish. Oke, kita klik OK. Nah, ini ada link yang bisa kita ada ini yang bisa kita copy ya. Ada teks yang bisa kita copy, kemudian kita bawa ke assessment tadi, sorry, ke Google Sheet ya. Google Sheet halaman assessment. Oke, kita kembalikan ini supaya bisa edit. Oke. Kemudian kita cari embed ya. Nah, kita pilih embed code ya. Tadi kita kopikan embed code-nya atau kode embed-nya. Nah, kemudian kita klik next. Nah, ini tampilannya ini ya enggak penuh ya. Ini nanti tampilan separuh enggak penuh lah. Supaya penuh bagaimana? Kita kembali ke embed. Sebentar saya perbesar aja ini supaya agak kelihatan. Saya ulang lagi. Kita copy. Oke. Kita tambahkan tulisan lebar atau width sama dengan 100%. Kemudian height atau tinggi sama dengan 100% juga. Persen. Dan kita akhiri tanda titik 2. Oke, kemudian kita klik next.
Nah, ini nanti tampilannya akan penuh. Oke, nah ini kita klik insert. Nah, ini tampil di bawah sini. Nah, kalau mau kita tarik penuh, juga bisa ya. Biar kelihatan satu sampai selebar halaman. Bersama. Ya. Nah, nah, ini di sini nanti terlihat respon dari Google Form atau asesmen yang yang ada di atasnya ya. Jadi di sini terlihat skornya si Uud, kemudian Abdurrahman ini 100, ada yang 50, ada yang 90 dan seterusnya. Terus kemudian ada jadi record yang ada di respon akan terlihat di sini. Oke, kita coba kita publish lagi. Supaya ini yang baru ini bisa terlihat. Publish, kita klik publish lagi. Oke. Kemudian kita coba ke home. Kita ambil linknya. Oke, kita kopikan kita mau lihat hasilnya. Link ini yang akan kita bagikan ke siswa nanti untuk ke Google Sheet kita. Jadi ini tampilannya jika 11 ganjil, ini bab 1 dinamika rotasi, di bawahnya ada materi. Halaman pertama materi, oke. Nah, ini ya, masih loading ya. Jadi di halaman tadi di materi ini akan menampilkan yang sudah kita isikan tadi. Kita scroll ke atas. Masih belum ini. Belum tampak. Oke, sudah mulai tampak. Ya, ini. Oke. Kemudian mau lihat di bagian tugas. Ya, bagian tugas. Kita klik tugas. Oke. Mohon maaf karena koneksi internetnya agak lambat ini ya. Ya, oke. Nah ini bisa di-download, ada di pojok kanan atas ada tanda seperti ini ya. Kalau seperti ini bisa di-download. Nah, ini bisa di-download ya. Jadi kemudian kita klik coba assessment di bagian assessment. Oke, ini tampil sudah. Ini Google Form-nya. Jadi siswa bisa mengisikan di sini email, kelas, nama lengkap, terus token yang diberikan gurunya, ya sama. Mungkin kalau sudah kirim ya, jadi bisa dikerjakan melalui sini ya. Tadi ini ada ruang kosong karena tadi kita ini tampil ya, ini form responnya. Nah ini cuma bisa dilihat, tidak bisa download, tidak ada tandanya. Nah kalau misalnya ada siswa saat ini kemudian mengerjakan terus kirim, nah kemudian ini kita reload, insya Allah akan tampil di bawahnya sini. Itu dan seterusnya ya. Jadi ini contoh penggunaan embed. Tidak hanya di file Excel, di file bentuk docs juga bisa. Jadi intinya tadi kemudian cari publish to the web, kemudian pilih embed. Oke. Saya kira itu sekilas presentasi saya, Pak Sohif.
Ini untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sohif. Nggih, terima kasih Pak Alitris. Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan secara langsung, monggo bisa raise hand ataupun menulis di kolom chat. Ini saya buka dulu dari Pak Sugi Dharma. Ya, silakan Pak Sugi, jika ada yang ditanyakan kepada Pak Alitris, mic-nya sudah saya buka. Halo Pak Sugi. Ibu Sugi Damayanti mungkin, Oh, Pak Bu Sohif. Sugi. Oh, Bu Sugi ya. Ya. Gih. Bentar. Ya, saya ini ya sambil ngedit yang tadi ya supaya enggak Gih. saya tarik ke Ini atas. ada pertanyaan Pak Ali. Oke. Bentar. Saya bacakan di kolom chat. Bentar. Ini pertanyaan dari Bu Ida Mima, sama-sama dari Jawa Timur ini. Pak, jika kita membuat Iya. sendiri gambar judul, tapi ukurannya berapa ya, biar pas dipasang? Monggo Pak Ali. Biar pas dipasang ya. Ya Bu, saya agak lupa juga ini. Nah, untuk ukurannya kita bisa search di ini ya, di Google. Kita klik aja. Misal ukuran gambar header. Nah, oke, bentar ini tampilnya. Ukuran gambar header apa tadi Google Stat ya. Ya, saya ada Pak Sohib kebetulan ini yang pas. Nah, ini ada ini sudah ya. 320 kali 100 Pak Sohib. Nah, ini Bu Ida Mima jawabannya Bentar. 320 Ini 100. Nggih. ukuran bentar takut keliru. Kalau bentar, takut keliru saya Pak Sohif. Ini saya yang ingat itu Google Form. Google Form itu ukurannya 4:1. Jadi 1600 banding 400 pixel. Nah, kalau yang apa nih? Google Site mungkin hampir sama ya mungkin ya. Atau nanti bisa dicek lagi Bapak Ibu, mohon maaf saya nggak lupa ini ukurannya berapa. Oke, sambil saya bisa dilanjut pertanyaan selanjutnya Pak Saif, ini sambil saya berikan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Nah, ini dari Yuliati. Apakah ini sama dengan Microsoft Suite ya, Pak? Bener enggak? Ya ini kalau saya terang pakai Sway itu ini ya apa namanya pernah sekali, cuman belum membuat gunakan. Tapi kalau ini Pak Sahif, saya kira ini antara Microsoft sama Google ini kan bersaing ya. Jadi ada apa namanya? Kalau Google Google ada Google Slide, di Microsoft ada itu namanya PowerPoint atau yang versi yang Office 360 itu. Ya. Jadi mungkin sama mungkin. Terus mohon maaf belum bisa menjawab yang ini sesuai karena saya belum praktek ya. Mungkin dari Pak Sohif pernah pakai Sway Pak Sohif? Pernah, Pak. Tapi di sini ada Ya. yang masternya MIP. Bu Ratna Oh ya. gitu ya. Bu Ratna Mungkin itu, dibantu dijawab nanti sama. tapi sepertinya tidak sama, Pak. Kalau Suite itu sepertinya punya PowerPoint. Monggo Bu Ratna dibantu jawab. Ya. Oh iya Kalau berat. Kalau Suwe itu
itu untuk presentasi. Jadi SWE itu hampir sama dengan PowerPoint. Itu Poin, aja. oh ya. Iya, Kalau site belum ada, Bu. beda Pak. Belum ada. Beda ya. Oke. Selanjutnya nih ada dari Mutiara Suci. Ada link untuk mendapatkan banyak gambar tentang pembelajaran. Linknya Pak. Oke. Link untuk mendapatkan gambar pembelajaran. Saya kira sumbernya banyak. Bisa kita dari e-book atau mungkin dari buku sekolah elektronik. Terus kemudian kita cari search aja juga di internet dari beberapa, atau dari mungkin kalau yang gambar yang gratis dari FreePix mungkin Pak Sohif ya. Kalau ya, jadi saya kira kita bisa cari di internet di kita search aja gambar yang sesuai, kita ketik kata kuncinya yang sesuai. Oke, gitu. Gimana? Pak Sohif? Selanjutnya bisa nanti di searching di Google Pak ya. Ya, intinya bisa kita nyari di searching di Google. Siap. Dari Bu Maria, apakah bisa menampilkan hasil ulangan siswa dalam bentuk form biar siswa bisa langsung lihat hasilnya? Dalam bentuk form, respon. Kalau ini tampilkan dalam bentuk respon, kita sudah praktekkan. Ya. Jadi misalnya siswa sudah mengisi Google Form, kita bisa tampilkan dalam bentuk respon seperti ini Bapak Ibu. Respon di spreadsheet-nya, form responnya bisa kita tampilkan. Nah, jadi ketika siswa sudah kirim jawaban, nah ini nanti di Google Sheet ini kita reload aja. Ya, biasanya butuh beberapa waktu ya, ada jedanya. Jadi untuk mengambil respon yang baru di Google Sheet ini, menampilkan respon yang baru. Itu menurut pengalaman saya Pak Sohib bisa. Selanjutnya pertanyaan langsung dicoba dari Hermansyah Bapak. Monggo Pak Hermansyah atau Bu Hermansyah. Ini sudah saya nyalakan kalau ditanyakan secara langsung. Terima kasih. Perkenalkan, saya Hermansyah dari Kaltara. Salam kenal Pak. Salam kenal Pak Hermansyah. Ini yang saya mau tanyakan tadi, contoh awal itu ada fitur tombol yang klik bisa dilingkan ke materi. Oh iya, oke. Jadi kita praktekkan Pak, saya lupa juga ini apa namanya. Oke, kita coba praktekkan. Jadi kita ke misalnya kita ditaruh di awal bab. Nah, ini kita header type-nya kita pilih benar. Oke, sudah. Kita insert tombol atau button. Nah, kita kasih nama, misalnya materi. Kemudian linknya. Nah, ini muncul mau kemana linknya. Misalnya ke materi juga. Karena namanya materi, linknya ke materi. Kemudian kita klik insert. Oke, nah ini sudah tampil buttonnya. Kemudian kita mau buat lagi. Bisa juga kita copy dari sini. Nah, terus kemudian kita taruh geser di tengah sini juga bisa. Kita ganti namanya. Misalnya yang kedua adalah tugas tadi. Kemudian linknya kita arahkan ke halaman tugas. Bentar. Oke.
tugas update. Oke. Kemudian tadi masih tersisa satu, kita pakai cara biasa ya. Coba kita pakai cara biasa. Oke, kita ulang pakai cara biasa. Button mana buttonnya? Oke, ini button assessment. Dan kita arahkan linknya ke assessment. Kita scroll ini, ya, scroll. Oke, kemudian kita klik insert. Kita tarik garis, kita atur supaya rapi. Oke. Nah ini, atau kalau misalnya kurang besar, kurang panjang, kita bisa tarik. Ini juga. Oh, kecil lagi. Tarik. Ya, sebentar. Ya. Oh, kecil lagi. Oh, sudah. Ini sudah tengah kan? Ya. Nah, ini kita bisa coba. Kita preview. Ini posisinya masih belum publish, gitu, Bapak Ibu. Kita coba dulu materi. Ya, harusnya lari ke halaman materi. Oke, kita balik lagi ke awal, kemudian kita klik tugas, harusnya langsung menuju ke halaman tugas. Kemudian kita balik lagi, kita cek bentuk yang assessment, harusnya langsung ke halaman assessment. Oke. Oke. Demikian Pak Hermansyah. Ini saya tambahkan keterangan kalau kita pengen ringkas supaya karena sudah ada ini tadi ada kita mau supaya halaman ini tidak terlihat, kita bisa hide, ya, kita bisa hide. Kita lihat nanti efeknya bagaimana. Kita hide. Please. Kita ya, kita klik lagi publish. Oke. Klik view. Reviewnya ya. Nah ini di sini tidak lagi halaman materi tugas sama asesmen tadi. Nah, bagaimana cara, apakah hilang halaman tadi? Enggak, karena kita masih bisa akses. Ya. Oke, langsung materi. Jadi nanti monggo kreasi Bapak Ibu, mungkin mana aja bisa satu tulisan besar, satu halaman, kemudian semuanya berisi link ke halaman disembunyikan. Ini ya ada halamannya, cuman di navigasinya tidak lihat. Oke, begitu Pak Sohif, ya semoga bisa dipahami. Terus ini ada pertanyaan dari konten Pak, dari Wiliadi. Untuk token di Google Chat, apakah bisa diubah-ubah?
Oh, token yang tadi itu di Google Form, Pak, saya bikinnya. Jadi ya bisa diubah. Bisa diubah. Ngubahnya dari Google Form aja. Itu Pak Sohib. Selanjutnya masih di kolom chat asal dari Pak Muhammad Amin Asyantoro. Assalamualaikum Pak Litris, materinya sangat menarik. Saya ada beberapa pertanyaan. Bisakah di-share materi atau mungkin modul langkah-langkah membuat bahan pembelajaran dengan Google? Oh iya. Nah, Modulnya. ini Pak Muhammad Amin. Nggih. Saya buka yang Google Sheet satunya Pak Sohib ya, yang tadi yang awal. Di situ sudah ada mana dan saya sebentar ini saya agak kerepotan dengan tombol di atas ini. Tombol dari sharing, saya stop sharing dulu. Google Sheet. Ya, sebentar, saya sharing lagi. Ya. Oke. Sudah tampil Pak Sohib? Oh, belum ya? Share-nya belum? Oh, masih proses? Oke, jadi saya untuk acara ini membuat Google Sheet khusus. Jadi di sini sudah ada ada materi. Kemudian ada link. Nah, yang ini yang bawah ini adalah yang bisa di-download. Jadi ada link materi yang bisa di-download. Nanti saya juga sebentar lagi saya kasih juga link ininya. Apa namanya? Bentar. Tadi mana tadi ya? Tombol ini. Saya kirim habis ini di kolom chat nggih Pak Sohib untuk ininya. Atau yang apa di Google Sheet sebentar ini. Saya bisa diikuti sama oleh teman-teman panitia Pak. Iya, ini saya agak kesulitan tombol. Ini sudah. Jadi pertanyaan langsung Pak ya. Saya pertanyaan langsung dari monggo. Sweet Kirara ya Pak. Silakan Sweet Kirara ini. Kalau ditanyakan. Oh, respon. Bu Siti Prihatin, monggo kalau ditanyakan, mic saya buka. Bu Siti Prihatin. Bapak matur nuwun, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ini masih gaptek tapi tidak apa-apa mulai belajar. Yang ingin saya tanyakan, apakah Google Sheet ini ada persamaannya dengan Google Classroom? Bolehkah keduanya dipakai secara bersamaan? Kemudian apakah Google Sheet ini bisa saya download untuk bisa saya cetak? Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Ali. Jadi sebenarnya prinsipnya beda dengan Google Classroom. Kalau di Google Classroom ada fasilitas forum ya. Nah, ini saya kalau yang di Google Sheet ini saya masih belum menemukan untuk forum. Tapi bisa kita gunakan bersamaan. Jadi nanti kita bisa gunakan Google Classroom karena kalau Google Classroom sudah ada di tugasnya ada link pengumpulan tugas juga. Nah kalau di sini kita sebenarnya bisa bikin link pengumpulan tugas dengan Google Form. Jadi dengan fasilitas Google Form kita misalnya di kolom halaman tugas kita tambahkan link pengumpulan tugas. Jadi
Nah, ini misalnya di sini, ini tadi kan hanya bentuknya teks aja. Nah, di bawah teks ini nanti, nah, di bawah teks tugas ini kita bisa tambahkan link pengumpulan tugas. Jadi prinsipnya beda sebenarnya, cuman mirip. Jadi kita buat kalau Google apa namanya ini Google Site ini bentuknya website Ibu. Ya, jadi seperti website pada umumnya. Jadi sifatnya ada apa ya? Ini kita bisa desain materi, kemudian tugas, kemudian kita susun sehingga siswa bisa akses kapanpun. Nah, kalau Google Classroom ini termasuk LMS ya, Learning Management System. Jadi memang bentuknya khusus untuk Classroom. Di situ ada fasilitas materi hampir sama. Prinsipnya hampir sama, bisa digunakan bersamaan intinya. Gitu Pak Sohib, jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari ini siapa ini? Tulisannya Arab ini. Monggo. Silakan Pak yang mau bertanya nih, mic-nya saya nyalakan yang namanya pakai huruf Arab ini. Saya Halo? stop. Respon. Pertanyaan langsung Bu Fauzia, coba. Monggo Bu Fauzia. Halo Bu Fauzia. Masih no respon juga. Beralih ke kolom chat. Pak Ali ya. Ya, saya juga mau ngirim sesuatu di kolom chat. Oh, sudah ya. Set pembelajaran sudah. Oh, masih belum ada yang bertanya di kolom chat ini. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang bertanya secara langsung, silakan bisa raise hand, angkat tangan atau menulis kolom chat. Baik. Jadi bentar saya kasih carikan akses untuk materinya. Jadi di kolom chat itu bisa akses materi yang pada pembelajaran malam ini, webinar malam ini. Ini juga saya carikan yang dari linknya langsung dari Google Drive. Sohib sambil nunggu pertanyaan, mungkin Pak Sohib punya gambaran seperti mau membuat model seperti apa dari Karena saya sendiri tidak pernah menggunakan Google Site ya Pak. Jadi saya juga mau belajar. Mungkin kita kan sudah pernah pakai ini yang pembelajaran. Ini ada yang mau bertanya Pak secara langsung. Monggo. Monggo Bu Asrida, mic-nya saya nyalakan. Ada pernah kiringan ya Nuna kedai. Oh ini belanja ini nanti ya. Oh. Iya, tapi dia bang sedia sama aku bosan. Halo Bu Asrida. Halo Bu Asrida. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan Bu Asrida. Halo Bu Asrida, ada yang mau ditanyakan? Enggak tanya itu. Ya memang. Oh, tidak. Sebentar. Ini keluar sendiri anu. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan silakan mengangkat tangan atau kalau malu-malu bisa menuliskan di kolom chat. Kira-kira apa kelebihannya dari Google Site ini Pak ya? Menurut Pak Alitris dibandingkan yang lain. Terus terang kalau buat saya Pak Sohib, ini saya mencoba mengarsip dokumen online ya. Misalnya RPP, kemudian intinya administrasi pembelajaran termasuk mungkin buku kerja. Saya pernah juga buat yang ini Google Site buku kerja. Jadi kalau kita ngarsip di Google Drive ini kan hanya file-file aja yang kita
kita masukkan. Nah, Google Sheet ini saya gunakan untuk menampilkan. Jadi menampilkan saya buat apa namanya isi dari arsip yang saya masukkan di Google Drive. Jadi misalnya tentang buku kerja, saya bikin folder buku kerja khusus. Coba kita cari nih. Saya pernah juga buat untuk buku kerja. Nah ini. Nah ini jadi untuk pribadi terus terang saya lebih suka Google Sheet ini supaya bisa kita lihat langsung file yang sudah ada, yang sudah saya masukkan. Misalnya dari bagian A, bagian B, bagian C. Terus kemudian bagian D bisa saya lihat, oh ternyata belum ada. Berarti saya harus bikin atau saya arsipkan lagi. Kemudian ya ini loading ya. Oke, nah ini udah tampil. Kita preview aja langsung. Kita preview. Jadi selain untuk pembelajaran dengan siswa, saya gunakan untuk pengartifan. Nah ini, misalnya dari buku kerja 1 ini isinya apa saja ya. Bisa lihat di sini. Kemudian buku kerja 2, buku kerja 3, buku kerja 4. Kemudian, nah, misalnya kita lihat buku kerja 2, kode etik guru. Nah ini. Jadi, ya, kemudian kalender pendidikan. Jadi banyak sebenarnya bukan hanya untuk pembelajaran yang khusus pembelajaran dengan siswa maksud saya. Ini fungsi Google Sheet bisa kita manfaatkan. Jadi untuk administrasi juga bisa. Kemudian tadi ada pertanyaan saya baru ingat. Untuk ngopi bisa enggak? Untuk ngopi apa namanya itu Google Sheet yang dibuat, ya bisa. Jadi kita bisa gunakan fasilitas ini di sini, Pak Sohib. Share with others ini. Jadi sama seperti prinsip di Google Form, ketika kita kolaboratornya kita dengan orang lain. Nah ini misalnya kita tambahkan Pak Sohib gitu ya. Nah nanti Pak Sohib bisa akses ke sini. Ya, bisa akses ke, ini kebetulan Google Sheet saya yang fisika 11 ganjil ya. Bisa ke sini kemudian di copy. Terus diubah bentuknya, misalnya disesuaikan. Oke. Itu ya tadi ada pertanyaan yang kelewatan tadi. Oke, jadi fungsinya banyak Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk administrasi guru ataupun untuk pembelajaran yang berkaitan dengan siswa. Itu jawaban saya Pak Sohib. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan lagi terkait Google Sheet. Monggo silakan, mumpung ada narasumbernya. Ini setiap harus publish terus Pak ya. Setiap ada perubahan di Google Sheet harus publish Pak ya. Iya, harus publish. Jadi perubahannya supaya bisa online bisa ini kita publish. Karena sebelum dipublish itu masih bentuk draft Pak Sohib, tapi sudah tersave. Jangan khawatir hilang. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Ratna. Bisakah memasukkan materi dalam bentuk video? Bisa sekali. Ulang. Pertanyaan untuk Bu Ratna, videonya itu disimpan di Google Drive gitu ya. Bu Ratna, gimana? Atau dari YouTube? Langsung Bu Ratna, tanya langsung Bu Ratna, monggo. Pertanyaan saya tadi, apakah bisa
video yang kita punya, katakanlah kita sudah simpan di komputer itu dimasukkan ke situ, ataukah kita harus simpan dulu di drive atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi bisa kita misalnya ke materi sini nggih. Kita lihat bagian insert mana yang bisa menginsertkan video. Oke. Kalau dari sini ya, text, image, embed, ini bisanya ya dari drive, dari ya. Kemudian dari yang di bawah ada enggak yang langsung apa namanya video? Kebetulan kalau di sini kita lihat hanya YouTube ya. Jadi pilihannya dua, Bu Ratna. Kalau filenya ada di laptop, harus kita upload dulu ke drive. Ya, kalau misalnya filenya ada di YouTube, langsung kita klik tombol ini. Ya, terus kemudian kita mungkin kita ketik kata kuncinya atau kita ketik linknya sehingga apa ya sampai di video yang kita maksud. Itu jawaban saya. Nah, cukup jelas nggih? Atau perlu kita praktekkan lagi? Oke. Nah, praktek Jelas, aja, Pak. Pak. Nah, tapi jelas. Boleh praktek. Malah Oh, lebih boleh praktek ya. Coba kita apa namanya klik drive. Ada nggak ya bentuk video di sini? Saya nyimpan video nggak ya di drive? video ada. Ya ini masih nyari Bu Ratna ya. Ya, saya agak lupa di mana ya ada yang file video. Ya, intinya bisa Bu Ratna. Ini coba kita cari ya, yang bentuknya video ini. Ya. Kalau nyari satu-satu lewat foldernya, ini ada. Misal, nah kita masukkan ini aja dah, ya, yang terlihat pertama ini. Kemudian kita insert. Nah, insert. Oke, nah ini tampil bisa Bu Ratna. Ya. Nah intinya bisa. Itu Bu Ratna cukup jelas nggih? Oke, sip, Pak. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan langsung dari Bu Faiza. Coba saya nyalakan aja Bu Ya, Fauzia. saya bisa kelihatan ini. Oke, Bu Fauzia coba aja langsung bertanya langsung. Saya nyalakan mic-nya. Atau pelatihan lanjutan. Kami ini baru dengar juga Pak, Google Set ini untuk kami guru yang gaptek. Wah ini kayaknya ini nih, apa namanya Pak Sohib mungkin ya, sebagai tim pengurus Gelora ini. Mungkin ada nanti jadi semacam latihan gitu ya. Oke, ini maksudnya. Mungkin akan kita agendakan Gimana Pak? Coba nanti Kita workshop lanjutan. Coba selanjutnya pertanyaan dari Bu Fauzia. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oh ini maaf hanya lewat chat saja karena lagi nabubuin bocah. Oh gitu buat apa-apa. Tapi pertanyaan sederhana Pak. Ya. Tadi nilai plus dibandingkan dengan ini kalau saya yang bertanya seandainya ini kalau misalkan dijadikan APK ini bisa Pak ya? Oh bisa. Jadi ini kan sudah intinya sudah apa ya namanya website ya Google ya kita sebut Google Set karena ini adalah websitenya Google ya. Nah ini apa untuk file APK. Nah ini buat kita cuman kalau kalian pakai application nih
Di sini ada pilihan build up. Bentar, kita klik aja dah. Kita mau buat APK bisa, mau kita apa namanya kasih linknya langsung bisa, karena ini sudah online. Jadi pakai AppGeyser kita buat baik. Sambil Oke, menunggu sambil proses nunggu ini pertanyaan. ada pertanyaan Pak Arif Wahyono Oke. secara privat ini. Apakah ada kesamaannya dengan Edmodo pada Google Sites ini? Ya, intinya Edmodo Google Classroom itu kan LMS ya, Learning Management System. Kalau Google, apa namanya Google Sites ini beda, LMS-nya Google kalau kita bahasa ininya ya. Sebenarnya kalau kita mau pakai WordPress, Joomla, dan mungkin ada Wix juga ya. Nah, cuman di beberapa ini ada beberapa itu kita perlu ini tahu HTML-nya juga ya. Saya kira ya kalau yang Google Site ini ramah ya, ramah, enggak perlu kita apa namanya, enggak perlu kita atau spreadsheet atau Excel. Cara Google Site karena apa namanya platformnya sudah beda. Oke, kemudian nah ini udah tampil AppGeyser. AppGeyser ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini ada tulisannya click up for free ya. Ini mungkin cukup nggak waktunya ya? 2048 ya. Ada nggak Pak Sohib ya? Nah ini bisa nanti diklik aja ya. Nanti dapat. Tapi intinya kan bisa Pak ya. Bisa ya. Pakai ini AppGeyser salah satunya. Ini mungkin monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi bisa angkat tangan atau raise hand atau mau menuliskan di kolom chat saja pertanyaan. Ini udah bisa dimodel seperti Google Classroom Pak ya. Jadi seperti ada chat antara siswa dengan gurunya, misalkan di Google Chat bisa Pak ya. Kalau di Google Classroom kan kita bisa memberikan info, kita juga bisa. Untuk itu saya belum menemukan Pak Soe. Kalau untuk ya kalau di Google Classroom ada forumnya itu ada chatnya. Mungkin kita bisa kali pakai Google Form itu Pak Soe. Cuman apa namanya tidak ya gitu apa namanya setelah ngetik. Jadi yang pertanyaan tadi yang di Google sebentar. Ya, jadi untuk apa ngechat kita ngetiknya di Google Form terus hasilnya tampilnya di respon. Cuman ya terus terang agak lama sebetulnya. Maksudnya karena kan perlu reload ya untuk tahu apa namanya respon yang baru. Oke. Jadi kalau kita mau akali ada semacam chatnya mungkin seperti itu. Ya Pak Saib. Kalau misalkan di Google Sheet ini, kalau misalkan kita menulis materi Pak, terutama misalkan seperti ke matematika ya, terus ada equation-nya, kira-kira bisa enggak di Google Sheet itu dibuatkan equation?
Jadi kita tidak ngambil Oh, langsung ngetik langsung. Iya, ngetik langsung. Oh, ini kayaknya kalau langsung nggak ada ini di Google Sites. Jadi kita capture apa namanya itu dalam bentuk gambar, kita tempel apa namanya, kita taruh. Jadi kita buat teks, terus kita capture yang kita kira-kira nggak bisa diketik pakai apa langsung di ini apa namanya Google Sites ini. Jadi kita untuk misalnya equation, nah kita buat dulu di Word, kita capture, kita taruh gitu. Pak Sohif. Kalau langsung kayak bisa ya, belum apa namanya, saya pernah nyoba enggak bisa. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Hasrida. Apakah data yang dimasukkan harus dalam PDF? Halo? Data yang dimasukkan bebas Bapak Ibu. Jadi kan di apa namanya? Iya. Cek. Terdengar suara saya Pak Sohif? Oke, terdengar Pak, terdengar. File yang dimasukkan tipenya tipe file yang bisa dimasukkan di drive itu tidak harus PDF. Jadi kita bisa lihat di pilihan menu insert itu bisa kita insert dokumen, spreadsheet atau apa Excel, PDF. Kemudian ada video. File yang ada di Google Drive bisa kita tampilkan. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya Mas Sohif? Oke, mohon dikirim link streaming ya Pak. Kita tidak link Cukup, streaming. cukup jelas nih Pak Sohif ya. Kami akan siapkan rekamannya nanti. Link streaming. Kita siapkan link streaming ini. Oh ya, anu ya. Nanti dibagi file rekamannya Bapak. Mungkin Pak Alitris mungkin punya channel YouTube sehingga teman-teman nanti kalau bisa mampir ke channel YouTube-nya dan dari tutorial-tutorial yang bisa dibagikan. Nah itu Pak Sohif, saya belum menyempatkan diri menjadi YouTuber ini. Jadi kalau channel YouTube ada, cuman untuk materi apa upload materi seperti ini belum. Nah, kalau mungkin ke Haryadi mungkin bisa dibuatkan Pak Haryadi tutorialnya. Pak Haryadi subscribernya udah banyak ini. Oh Bapak Ibu, 9 menit lagi menuju jam 9. Jangan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, mumpung belum ditutup kegiatan kita kali ini tepat jam 9, silakan bisa tanya lewat kolom chat atau bertanya langsung, silakan kami buka sesinya. Memang ini sepertinya mudah dipelajari Pak ya, tidak butuh seperti dengan Blogspot atau WordPress itu harus kita paham benar. Dan kita juga tidak butuh Pak ya, tidak butuh domain ya untuk membuat seperti saudara-saudara yang berbayar. Saya kira ini lebih mudah Pak Sohif, lebih friendly, ya, lebih friendly karena kita tinggal nempel-nempel. Jadi kita buat halaman atau kita kalau misalnya kita gambarkan kita punya kertas kosong buku ya masih kosong, kita tinggal nempel apa isi dengan teks, kemudian ngisi dengan gambar, ngisi dengan video itu. Dan ini pun tidak membutuhkan apa ya keahlian coding. Cuman sedikit tadi ya kalau misalnya tampilannya pengen full 100%. Untuk tampilannya itu memang Pak ya, kalau seperti di website biasa atau blogspot itu kan kita bisa memilih template ya. Nah, kalau di Google Site ini apakah sudah disediakan template
Atau template-nya terbatas atau gimana? Oh iya, untuk template-nya dari Google ada Pak Soeb dari Google disediakan. Coba ya. Ini saya kayaknya harus share lagi ya, share konten lagi ya. Jadi dari Google Site itu ada template yang bisa kita gunakan. Cuman saya pernah kalau setting Google kita pakai bahasa Indonesia itu tidak tampil Pak Soeb. Ya, sebentar. Share konten. Jadi kita pengalaman kita kalau pengen tampil template yang disediakan oleh Google, ini kita setting pakai bahasa Inggris. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia tidak tampil apa namanya template-nya. Oke, nah kita ke tadi ya. Ini Mas. Masih loading. Oh, Mas. Ya. Sahabat, ini masih proses loading. Gain. Jadi ada template lagi gunakan tapi tidak banyak template-nya. Bentar. Ya. Kendala koneksi ya, lambat ini. Sambil nunggu ini ada pertanyaan dari Pak. Ini cara merubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Apa sebaliknya bagaimana ya Pak? Oh ada pertanyaan. Di cara merubah dari bahasa Inggris. Gitu. Di setelannya Bapak Ibu, di setelan Google-nya. Di titik 3 yang customize. Di customize saja di setting akunnya. Mumpung kita klik ini, kita menuju set home. Set home. Ya. Nah, di set akun ini Bapak Ibu, di mana ya? Sebentar. Manage your Google account. Nanti cari language ya. Jadi udah terbuka belum ya? Oh, masih mute. Oh, terlebar. Cek, halo Pak Soeb. Iya Pak. Internetnya itu Pak. Ini saya barusan sepertinya ini internetnya ada masalah koneksi. Ya sempat nggak tampilin. Oh, hilang lagi. Nggak apa-apa sambil nunggu aja Pak. Ini ada pertanyaan juga. Apakah Google Site bisa disetting custom domain seperti blogspot?
Ya, intinya kalau awalnya sites apa namanya untuk link depannya itu biasanya sites google.com kemudian nama dari Google Site kita misalnya G-Site pembelajaran. Nah, jadi kalau kita mau ubah, kita gunakan link di settings ini. Ya, ini ada custom URL. Kita pilih custom URL, kita bisa ubah ke dalam .com. Ya, mau .com atau maupun .co.id. Nah, setting custom URL di sini. Nah, ini terus terang kalau yang ini belum pernah saya lakukan kalau untuk apa namanya Google Site, karena saya hanya untuk enggak begitu ini intinya lain dan bisa dipakai. Jadi saya belum pernah untuk mengganti domainnya menjadi .com. Nah, ini ada fasilitasnya kalau mau mengganti. Okay. Jadi di setting custom URL bisa Pak Steve. Ya udah Bapak. Blogspot kan lain ya, itu dari blogger. Ini apa namanya domainnya. Ya. Oke. Bapak Ibu sudah jam 9, sudah waktunya kita akhiri. Mungkin ada statement plus ini dari Pak Ali. Oh, ini masih ini Pak Sohib. Ini ya ini baru tampil. Nah, ini link apa namanya? Di sini kita ada apa namanya itu? Galeri template dari Google Site. Nanti bisa dicek aja Bapak Ibu ya bentuknya apakah cocok. Ini ada bentuk club, ada kelas, ada portfolio, ada event. Kemudian ini bisa kita scroll. Nah, ini kita bisa scroll atau kita expand ya. Nah, ini ada apa sifatnya persona, ada yang bentuknya portfolio, ada work, ada if. Nah, ini di sini ada macam-macam ya template-nya, ada project, ada team. Jadi nanti bisa di nah, ini ada small business yang apa? Kemudian yang tidak salon, education. Nah, education di sini ada kelas, ada club, ada student portfolio. Oke. Nah, ini di sini kita bisa intinya di Google Chat ada template galeri atau untuk Google Chat yang bisa langsung digunakan dan bisa kita edit ya sesuai kebutuhan kita. Oke. Saya kira itu yang kita untuk pertanyaan mengenai template. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sohib. Mungkin closing statement Pak. Oke, closing statement ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, siap. Oke, saya stop dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, intinya Google Site ini fasilitas yang disediakan oleh Google agar kita bisa membuat website versinya Google. Nah, ini terus terang friendly sekali ya, karena kita tidak harus memahami coding. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita siapkan halaman, kemudian kita isi halamannya itu dengan menginsert konten dokumen, spreadsheet atau video atau map atau yang lainnya. Nah, jadi penggunaan Google Site ini dalam pembelajaran ini terus terang bisa bergantung pada kreativitas kita ya untuk menampilkan secara menarik, ngasih gambar, kemudian
mungkin dibuat seperti tombol-tombol seperti media pembelajaran atau satu halaman, monggo ya bebas, karena apa namanya, dengan fasilitas atau fitur yang disediakan kita bisa berkreasi berkreasi sekreatif mungkin. Gitu Pak Sahif, itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu guru. Semoga paparan atau presentasi saya malam ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Oke, Ali saya kembalikan ke Pak Sahif untuk menyampaikan selanjutnya. materi yang luar biasa, dan terima kasih juga dari Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam room ini. Jika memang ada yang kurang jelas nanti bisa dipelajari lewat rekaman kegiatan malam hari ini. Saya selaku moderator, saya bersedia meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kekhilafan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan lagi kepada Pak Samsul Muin. Monggo Pak Samsul Muin. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Selamat jam bersama. Amin wa sesuai dengan untuk kita Gelora Jati ini inspirasi Bapak Ibu. Sangat sekali materi malam hari ini, karena tadi sudah ditutup oleh moderator. Marilah kita betul-betul bisa kegiatan ini dan kita bersama-sama ya. Demikian Bapak Ibu, ini kita akhiri kegiatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bos. Akhir, terima kasih sekali lagi.